Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi semuanya. Bapak doakan ya mudah-mudahan kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu ada dalam kesehatan. Juga terus semangat untuk belajar. Baiklah siswa dan siswi sekalian, pada hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 ya. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Muatan pelajarannya yaitu 2 mata pelajaran, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari adalah muatan PPKN ya. Terlebih dahulu kita akan belajar pada muatan mata pelajaran PPKN dulu. Nah, untuk muatan PPKN di sini kita akan belajar mengenai hak warga masyarakat ya. Jadi, selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, perhatikan ya. Nah, di sini definisi atau arti dari hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak, menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, itu ya. Itu arti dari hak sebagai warga masyarakat. Jadi, hak berarti sesuatu yang mutlak ya, menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat adalah diantaranya mendapat perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, contoh hak warga masyarakat itu yaitu mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih ya. Kemudian selanjutnya ada lagi hidup tenang dan damai ya. Nah, itu contoh hak warga masyarakat. Ada lagi bebas memilih, memeluk dan menjalankan agamanya. Nah, itu termasuk salah satu hak sebagai warga masyarakat. Kemudian bebas berpendapat dan berorganisasi ya. Organisasi-organisasi yang positif, bukan organisasi-organisasi yang dilarang di negara kita. Kemudian mengembangkan kebudayaan daerah. Itu adalah hak kita sebagai warga masyarakat atau contoh hak warga masyarakat.
Nah, selanjutnya selain hak juga ada lagi kewajiban ya. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ya. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat diantaranya mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Selanjutnya, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat ya. Nah, ada lagi. Ini contohnya mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Contohnya kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat ya. Itu contohnya. Kemudian ada lagi contoh kewajiban sebagai warga masyarakat itu yaitu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Itu ya. Kemudian membantu tetangga yang terkena musibah. Itu kewajiban kita membantu ya, kewajiban sebagai warga masyarakat. Selain itu ada lagi menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, itu adalah contoh-contoh kewajiban sebagai warga masyarakat ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya selain kita belajar mengenai hak sebagai warga masyarakat, kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat ya. Nah, selain apa yang telah kalian pelajari pada subtema sebelumnya ya, manusia juga mempunyai kewajiban terhadap lingkungan. Contohnya, menjaga kebersihan lingkungan, merawat tanaman, dan membuang sampah pada tempatnya. Itu menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat ya. Setelah menjalankan semua kewajiban, kita layak untuk mendapatkan sejumlah hak seperti merasakan lingkungan yang bersih, menghirup udara yang sejuk dan segar, serta terbebas dari penyakit dan bencana. Nah, seperti itu. Nah, itu muatan untuk pelajaran PPKN ya. Sampai di sini berarti ya, sampai menjaga kebersihan lingkungan sebagai perwujudan tanggung jawab warga masyarakat. Jadi yang kita pelajari hanya 3 ringkasan, yaitu tentang hak sebagai warga masyarakat, kemudian tentang kewajiban sebagai warga masyarakat, kemudian tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran selanjutnya. Untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi muatan pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia, muatan pelajaran bahasa Indonesia ini kita akan belajar mengenai menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Maksudnya, kalian mencari dan menjelaskan informasi. Cara mencari informasinya yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Itu ya, cara mencari informasi dan menjelaskannya ya.
Namun terlebih dahulu Bapak jelaskan dulu ya. Bapak jelaskan dulu. Informasi adalah kabar mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian. Jadi informasi adalah kabar atau berita ya mengenai suatu hal, peristiwa atau kejadian. Informasi yang baik, informasi yang baik itu memiliki beberapa ciri seperti terbaru, kemudian faktual, tepat waktu, relevan, dan konsisten. Nah, itu yang termasuk informasi yang baik ya. Informasi dapat kalian temukan juga di media cetak seperti majalah atau koran, maupun di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Selanjutnya, membaca adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendapatkan informasi. Jadi, untuk mendapatkan informasi itu, kalian harus rajin-rajinlah membaca ya. Membaca setiap berita atau informasi terkini. Kemudian, untuk dapat menangkap informasi dalam suatu bacaan, kalian perlu mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Nah, biasanya kata yang umum digunakan untuk membuat pertanyaan adalah kata-kata yang sering digunakan untuk mencari atau menjelaskan suatu informasi antara lain ya. Yang pertama, kata tanya apa. Nah, itu ya. Kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan suatu hal atau menanyakan suatu benda. Itu kata tanya apa fungsinya ya. Selanjutnya, untuk mencari informasi itu biasanya menggunakan kata tanya siapa. Nah, kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan nama orang, nama jabatan, atau nama pekerjaan ya. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat atau waktu, atau menanyakan waktu bisa ya. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu juga. Kata tanya bagaimana. Nah, itu kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara atau menanyakan proses ya. Atau menanyakan ciri-ciri. Kemudian menanyakan juga karakter tokoh. Nah, itu bagaimana, kata tanya bagaimana. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab dalam suatu cerita atau bacaan ya. Nah, inilah kata tanya yang sering digunakan untuk mencari informasi atau menjelaskan suatu informasi ya. Kata tanyanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya, yang kedua, setelah kalian mempelajari cara mencari informasi, menjelaskannya, kalian juga harus menuliskan informasi tersebut dalam bentuk peta pikiran. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contoh peta pikiran seperti ini. Nah, ini ada contoh peta pikiran ya. Ini ada cerita yang judulnya Indahnya Kebersihan di Daerah Tempat Tinggal Renata. Ini contoh saja ya, contoh. Nah, ini peta pikirannya. Jadi di tengah-tengahnya itu judul ceritanya atau informasinya. Nah,
Ini salah satu cara mencari informasinya, yaitu dengan menggunakan kata tanya apa. Apa yang diusulkan Renata pada Pak RT? Nah, kita tanyakan, kemudian nanti pasti ada jawabannya di dalam ceritanya, di dalam isi ceritanya ya, atau di dalam isi beritanya. Kemudian bisa juga cara mencari informasi tersebut, informasi tentang indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata, yaitu dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Nah, itu salah satu cara mencari informasi ya, dengan menggunakan kata tanya mengapa. Nah, itu pasti ada jawabannya itu. Ada jawabannya dalam informasi atau cerita yang berjudul indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Selanjutnya, cara mencari informasinya menggunakan kata tanya siapa. Siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya ke Pak RT? Nah, pasti itu jawabannya akan ada di dalam informasi yang kita baca ya. Khususnya di sini contohnya informasi tentang indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata ya, contohnya. Kemudian ada lagi menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara yang dilakukan di kompleks Renata tinggal untuk mengurangi pencemaran udara. Nah, kalau dibaca itu informasi-informasinya atau cerita-ceritanya pasti ada jawabannya ya. Nah, baiklah siswa dan siswi sekalian, itulah penjelasan mengenai tema 2, subtema 2 ya, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya, juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bapak dicukupkan sekian dan terima kasih. Kemudian tidak lupa semangat terus untuk belajar ya. Walaupun dalam kondisi seperti ini kita harus terus semangat dalam belajar. Dari Bapak dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.